Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur mumur nirdaya tan aspe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Dalam seri ke-55 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Kiwari, Untung sebagai Ronto, M. Abud sebagai Kolo Cokro, Eli Ermawati sebagai Niniwari, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Kolo Cokro merintih kesakitan, menahan luka di dadanya yang banyak mengeluarkan darah. Nini Warih berusaha menolongnya, sekalipun hatinya berdebar-debar dan ragu-ragu menolong lelaki itu. Tetapi perasaan hatinya sebagai seorang wanita menimbulkan rasa kasihan,
melihat laki-laki yang tubuhnya penuh luka itu. Dia berusaha menolongnya dengan membersihkan luka-luka itu dengan air hangat, lalu mengobatinya dengan ramu-ramuan. Tahanlah, aku akan membersihkannya dan aku akan mengobatinya. Aduh, perih sekali Nini. Perih sekali. Memang sakit, tetapi tahanlah. Kalau kau tidak tahan, lukamu bisa membusuk. Luka-lukamu ini harus kuobati dengan porehan ramu-ramuan obat. Aduh, ini sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Aduh, pelan-pelan ini. Pelan-pelan. Iya, aku sudah cukup pelan-pelan. Aku juga hati-hati. Luka di dadamu ini cukup dalam. Tenanglah. Kalau tidak kubersihkan dengan bersih, kotoran yang melengket pada lukamu bisa membusuk. Aduh, perih sekali. Setiap sakit baru, luka baru, apabila kita bersihkan, tentu saja timbul rasa sakit dan perih. Tetapi apabila kita biarkan saja, akan membusuk dan akan menjadi parah. Nah, tenanglah dan tahan sedikit. Nini, Iya, memang sakit sekali. Ini adalah cem-ceman ramu-ramuan. sakit Nini. Sebentar, tahanlah. Ini akan lebih sakit lagi dengan porehan-porehan. Ya, tahanlah. Aduh, Nini. Iya, memang sakit sekali. Tetapi aku percaya, 2 atau 3 hari, lukamu akan kering. Ramuan-ramuan ini manjur sekali. Kolo Cokro merintih menahan sakit yang luar biasa. Sementara Nini Warih tetap mengobati dan memporehi lukanya dengan tenang. Kadang-kadang tangan Kolo Cokro menyentuh lengan Nini Warih. Ada getaran halus merayap dalam debaran jantung sanubarinya. Terima kasih. Tanganmu lembut sekali Nini Warih. Terima kasih. Sudahlah, kau perlu istirahat. Aku boleh istirahat di sini barang semalam? Istirahatlah. Oh, Nini Warih. Betapa lembut, betapa halus sentuhan tanganmu. Bagai sentuhan bidadari kau menjamah tubuhku. Kau mengobati luka-lukaku, membersihkannya. Oh, Nini Warih. Sudahlah, istirahatlah Kolo Cokro. Nini Warih, aku bahagia sekali. Hatiku damai dan tentram sekali mendapat jamahanmu. Kau memang bidadari yang turun dari kayangan dan bertugas untuk menolongku. Sudahlah, istirahatlah Kolo Cokro. Aku akan membuatkan jahe manis untukmu, untuk menghangatkan tubuhmu. Terima kasih Nini. Dengan cekatan, Nini Warih meladeni Kolo Cokro dengan sepenuh hati. Tetapi dia melihat gelagat Kolo Cokro yang kurang baik. Nini Warih tak lama kemudian kembali dengan membawa semangkuk jahe manis yang hangat, kemudian menyerahkannya pada Kolo Cokro. Nah, minumlah agar tubuhmu hangat. Oh, terima kasih. Jahe manis buatanmu betul-betul menghangatkan tubuhku. Rasanya nikmat sekali, manis dan hangat. Semanis dan sangat dirimu Nini Warih. Sejak tadi, kau selalu memuji Kolo Cokro. Aku memujimu dengan sepenuh hatiku Nini Warih. Iya, aku memuji dengan sepenuh hati dan jiwaku. Kau memang manis. Kau memang lembut. Dan jahe yang kau bikin pun hangat, manis dan menyegarkan tubuhku. Tenggorokanku terasa hangat dan segar. Serasa sakit penyakit hilang semuanya. Dan timbul kehangatan yang menjalar dari sentuhan jarimu. Terima kasih atas pujianmu. Jangan kau sentuh. Aku hanya ingin menyentuh jemarimu Nini Warih. Aku ingin mengucapkan terima kasih dengan sentuhan jemariku. Karena kau telah menyentuhku. Apa salahnya apabila aku memegang tanganmu? Memegang tanganmu saja. Jangan Kolo Cokro. Jangan kau sentuh. Masakan menyentuh tanganmu saja aku tidak boleh? Aku ingin sekali menyentuh jari jemari sehangat dan selembut jemari bidadari yang turun dari kayangan. Bidadari yang telah menolongku. Bidadari yang telah mengobatiku penuh dengan kasih sayang. Ayolah, izinkanlah aku menyentuhnya Nini Warih.
Izinkanlah, aku mohon. Tanganmu juga hangat, Kolo Cokro. Tanganmu juga kukuh dan perkasa. Genggaman tanganmu seperti pengembara yang kehausan setelah berjalan di padang tandus. Kolo Cokro, ternyata kau juga memiliki kelembutan. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ada apa, Ki? Ada apa? Tidak ada apa-apa, Ronto. Hanya saja hati dan pikiranku terasa tidak enak. Mengapa tiba-tiba cawan yang kupegang bisa jatuh seperti ini? Ada apa ini? Apakah Kiwari memikirkan putranya? Atau barangkali memikirkan istrimu? Aku tidak tahu, Ronto. Tetapi hati dan pikiranku serta perasaanku rasanya tidak enak. Aku khawatir kalau terjadi sesuatu pada anakku. Aku juga khawatir bila terjadi sesuatu pada istriku. Kami kemarin sudah mencegahnya. Tetapi, ya, istri Tuan sendiri yang berkeras hati untuk kembali ke Wisma. Memang ada baiknya dia kembali, Ronto. Sebab di sini pun ia tidak ada pekerjaan. Sementara aku harus memetak-metak ruang demi ruang. Memetak-metak tanah yang akan kita dirikan bangunan. Di sini ia kehilangan pekerjaan. Selain menyediakan makanan untukku, tidak ada lagi yang lain. Sementara kita sendiri sudah cukup makan daging buruan dan perbekalan yang kita bawa dari istana. Di sini ia merasa terganggu dan tidak tentram. Kau tahu, Ronto, bahwa kehadiran laki-laki pemburu itu senantiasa mengancam ketentramannya. Ya, kalau begitu, Kiwari harus segera pulang kembali ke istana. Toh tempat di sini sudah jelas. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tinggal menyuruh tenaga-tenaga untuk memulai pekerjaan ini. Masih banyak yang harus kupetak, Ronto. Untuk bangunan pesanggerahan dan wisma, memang sudah jelas. Tetapi kita juga perlu mengetahui sejauh mana yang perlu kita buat taman. Apakah seluas hutan ini atau bagaimana? Ya, menurut Kiwari sendiri bagaimana? Kau yang ahli di bidangmu. Aku tidak tahu. Aku hanya menemanimu. Aku perlu berbicara dengan Kanjeng Sultan. Kalau Kanjeng Sinuwun menghendaki seluruh hutan Kerapyak ini digunakan sebagai taman perburuan, maka mau tidak mau kita harus menancapkan tiang pancang di setiap batas wilayah hutan Kerapyak ini. Kau tidak perlu khawatir, Kiwari. Kami bisa melakukannya dengan baik, percayalah. Kami prajurit-prajurit yang telah dipercaya Kanjeng Sultan. Kami tidak akan pernah mengecewakan Kanjeng Sinuwun. Kalau kau kangen pada istrimu, ya silakan pulang. Sudah 5 hari kita di sini. Kalau aku masih bebas. Ya, besok pagi aku akan kembali ke istana. Aku ingin bertemu dengan Kanjeng Sinuwun. Siapa tahu ada yang bisa kuperoleh. Ya, tentu saja. Sebab beliau yang menginginkan tempat ini sebagai pesanggerahan dan tempat perburuan. Apabila kau mendapatkan restunya, tentu saja pekerjaanmu lebih enak. Kau tahu sendiri, Ronto. Ternyata hutan Kerapyak ini cukup luas. Luas sekali. Padahal aku memikirkan jangan sampai kalau Kanjeng Prabu berburu, dia kelelahan dan tersesat. Ini yang perlu kita jaga. Kuminta apabila besok pagi aku kembali ke istana, kau dan anak buahmu memasang tiang pancang. Maka demikianlah, Kiwari membiarkan cawan yang pecah berantakan di tanah. Dia menyandarkan punggungnya di tempat duduk yang dibuat dari bambu dan kulit kayu. Dia termangu, pikirannya gelisah sekali. Ronto hanya bisa diam. Prajurit itu bersidakap untuk mengatasi udara dingin di hutan Kerapyak. Sementara itu, Nini Warih yang ada di wismanya sedang melayani Kolo Cokro, di mana Kolo Cokro mulai berharap akan keterbukaan perempuan pujaannya itu. Selain wedang jahe yang hangat ini, apakah kau tidak mempunyai sedikit makanan untukku, Niniwari? Kalau kau menginginkan makanan, barangkali aku bisa merebuskan pisang untukmu. Tidak usah repot-repot, Niniwari.
Kalau pisang itu masak, biarlah aku makan. Tidak perlu kau masak, tidak perlu kau rebus. Biarlah aku makan mentah saja. Kalau kau menginginkan pisang itu, mengapa kau tak mau melepaskan tanganku, Kolo Cokro? Rasanya aku tidak ingin melepaskanmu, Niniwari. Betapa halus, lembut dan hangatnya tanganmu. Sejuk, ya sesejuk tangan bidadari yang menjamah orang sakit. Aku benar-benar tentram berada di sisimu. Aku tentram sekali tinggal di sini. Lepaskan, Kolo Cokro. Aku akan mengambil pisang untukmu. Kalau aku tidak akan melepaskanmu? Jangan begitu. Kalau ada yang melihat kita, tidak baik. Aku ini istri orang. Niniwari, aku tidak mau tahu kau milik siapa. Tapi aku ingin tetap memegangmu. Dan aku tidak ingin berpisah darimu. Kolo Cokro, kau jangan kurang ajar. Lepaskanlah kedua tanganku. Jangan kau pegang erat seperti itu. Lepaskanlah. Tidak, Niniwari. Aku tidak akan melepaskannya. Katanya perutmu lapar. Bagaimana aku bisa mengambil pisang itu kalau kau tidak mau melepaskan tanganku? Lepaskanlah, Kolo Cokro. Tidak, kau tidak perlu mengambil pisang itu. Biarkanlah perutku lapar, asal jiwaku kenyang. Aku ingin senantiasa bersamamu, Niniwari. Memegang tanganmu dan mendekatlah. Jangan, lepaskan, Kolo Cokro. Jangan erat-erat, sakit. Jangan terlalu kuat memegang tanganku. Kalau tidak kupegang erat-erat, nanti kau lepaskan. Kolo Cokro, kau jangan kurang ajar. Aku ini istri orang. Dinding dan tirai di sini bisa mendengar dan bisa melihat, Kolo Cokro. Lepaskanlah. Aku mohon, cepat lepaskanlah. Tidak, aku tidak ingin melepaskanmu, Niniwari. Mendekatlah kemari. Kau mau duduk di sini? Kalau kau mau senantiasa duduk di sampingku. Betapa bahagianya hatiku. Betapa damai dan tentram hidupku. Kolo Cokro, lepaskanlah. Jangan kau tarik aku, Kolo Cokro. Kau marah? Iya, kalau kau semakin kurang ajar, aku akan marah. Aku telah menolongmu, aku telah membersihkan luka-lukamu, dan aku telah mengobatimu. Mengapa kau ingin kurang ajar padaku? Dan aku telah memberikan tempat untukmu. Aku bisa mengusirmu keluar apabila kau kurang ajar seperti ini. Lepaskanlah tanganku. Niniwari, maafkanlah aku. Aku tidak bermaksud kurang ajar kepadamu. Tetapi aku benar-benar ingin memegang tanganmu. Niniwari, Kalau kau memiliki maksud jahat kepadaku, lebih baik kau segera pergi dari sini, Kolo Cokro. Cepat, pergilah. Sebelum orang lain mendengarkan, sebelum aku berteriak-teriak minta tolong pada mereka. Cepat, pergilah dan bangkitlah dari sini. Niniwari, maafkanlah aku. Aku tidak bermaksud jahat kepadamu. Sungguh Niniwari. Lepaskanlah, lepaskan. Aku masih ingin memegang tanganmu. Lepaskan, tolong, lepaskan. Izinkanlah aku memegangmu. Mengusap. Kulitmu juga halus sekali, Niniwari. Lepaskan, Kolo Cokro, lepaskan. Kolo Cokro. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mata Niniwari mendelik. Dia mengipaskan tangan Kolo Cokro yang memegangnya dengan erat dan ingin menariknya. Namun Kolo Cokro semakin kurang ajar. Kolo Cokro mencium tangan Niniwari dengan mesra sekali. Tetapi Niniwari menghempaskannya semakin keras. Dia sulit melepaskan pegangan Kolo Cokro yang mencengkram makin kuat. Nah, apa yang akan dilakukan Kolo Cokro terhadap Niniwari? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.